Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, maka tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Idul Kurban. Kalau kita berbicara tentang Idul Kurban, maka tidak akan terlepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah merupakan sosok Nabi yang sukses. Tidak hanya sekedar sukses secara pribadi, akan tetapi Nabiullah juga sukses di dalam mendidik putra dan keluarganya. Nabiullah Ibrahim adalah merupakan sosok Nabi yang fenomenal, sosok Nabi yang penuh dengan keistimewaan. Begitu istimewanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nama beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, disebut sebanyak 69 kali di dalam 25 surat. Bahkan Nabiullah Ibrahim namanya juga dijadikan sebagai salah satu nama dari surat Al-Qur'an. Beliau memiliki julukan yang beraneka ragam, bermacam-macam julukan yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satu di antaranya yaitu Nabi Ibrahim termasuk salah satu Nabi ulul azmi, Nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran di dalam menghadapi segala macam bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada 313, sementara Nabi itu sendiri jumlahnya ada 124.000. Hanya 5 Nabi yang memiliki gelar ulul azmi, yang tabah dan sabar di dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Yang pertama yaitu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nabiullah Ibrahim juga diberikan gelar Khalilur Rahman, Nabi yang menjadi kekasih Allah yang maha mengasihi lagi makhluknya. Nabiullah Ibrahim juga memiliki gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Kenapa Nabi Ibrahim memiliki gelar Abul Anbiya? Karena dari jalur Nabiullah Ibrahim inilah turun Nabiullah Ishak. Dari jalur Nabiullah Ishak ini turun Nabi Yakub. Dari jalur Nabi Yakub turun semua nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah dari kelompok Bani Israil. Kemudian yang kedua, dari jalur Nabi Ismail alaihissalam terlahirlah sosok Nabi akhir zaman, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dari sinilah Nabiullah Ibrahim memiliki gelar Abdul Anbiya atau bapaknya para nabi, para rasul, karena putra-putranya Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Apa kira-kira rahasia Nabi Ibrahim yang mampu menjadi orang yang sukses, juga sekaligus mampu mensukseskan keluarganya, mensukseskan keturunannya? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Nabiullah Ibrahim yang mampu untuk menjadikan keluarganya, putra-putranya menjadi orang-orang yang soleh dan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul adalah
Nabi Ibrahim seneng dongakno anak-anaknya. Nabi Ibrahim suka untuk mendoakan keluarganya. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 100, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Maka doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terlahirnya Nabi Ismail. Sebagaimana disebutkan pula di dalam Al-Quran, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim." Apa yang menjadi doa Nabi Ibrahim itu, aku kabulkan dengan terlahirnya seorang anak yang memiliki budi pekerti yang halus, memiliki sifat yang halim. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ini adalah salah satu kunci yang bisa kita tiru dari sosok Nabi Ibrahim untuk senantiasa mendoakan keluarga kita, untuk senantiasa mendoakan anak-anak dan cucu kita, agar supaya mereka dapat menjadi orang yang soleh-solihah, menjadi generasi penerus bangsa, generasi penerus agama, generasi yang mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim saja, orang yang memiliki sifat maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perbuatan dosa. Beliau tidak pernah henti-hentinya untuk senantiasa mendoakan anak-anak dan cucunya. Asal kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, kita bosan untuk berdoa. Setiap kali ba'da sholatil maghrib, cobalah kita bacakan satu kali Fatihah untuk anak kita. Jikalau itu terlalu berat karena mungkin jumlah anak kita banyak, maka bisa kita lakukan secara global, secara umum, sebut satu persatu nama mereka, kemudian bacakanlah suratul Fatihah untuk mereka. Dan juga tidak lupa ketika bangun sholat malam di waktu yang mustajabah, di waktu yang sangat mudah doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan pula mereka agar supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ini adalah merupakan satu rahasia yang dilakukan oleh para nabi, para rasul di zaman dulu. Bahkan para ulama banyak sekali yang mereka tidak cukup hanya membacakan Fatihah saja, yang mereka tidak cukup hanya mendoakan ketika sholat malam saja. Banyak di antara mereka yang juga melakukan tirakat puasa yang ditujukan untuk anak dan cucunya, agar kelak mereka betul-betul menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Kendati pun itu mungkin akan terasa berat, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan kita, tidak ada satu hal yang berat. Dan perlu kita pahami bersama, anak itu adalah merupakan investasi yang paling luar biasa di dunia ini. Karena tidak ada investasi yang lebih luar biasa dibanding dengan anak. Jikalau kita investasi harta benda, tatkala kita meninggal dunia, semua kita tinggalkan. Jikalau kita investasi kemewahan, kemewahan itu jikalau kita meninggal dunia akan kita tinggalkan. Tapi jikalau kita investasi anak yang soleh dan solehah, sampai kapanpun mereka akan tetap mendoakan kita. Bahkan bisa kita harapkan kelak di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada kita sekalian. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama, rahasia Nabi Ibrahim, jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan anak cucu kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim sangat peduli terhadap pendidikan. Keluarganya mendidik anak cucunya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim tidak rela kalau dirinya dan anak cucunya salah di dalam pergaulan, kalau dirinya dan anak cucunya salah di dalam pendidikan, sehingga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyembahan berhala, dijauhkan dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran tauhid, ini pelajaran yang harus kita tanamkan pertama kali untuk keluarga kita dan anak cucu kita. Jangan sampai mereka
menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah mereka orang-orang yang kuat di dalam imannya, orang-orang yang kuat di dalam agamanya, orang-orang yang kuat di dalam akhlaknya. Perlu kita pahami bersama, zaman akhir seperti saat ini, zaman yang sudah sangat luar biasa. Hal-hal yang mungkin pada saat saya masih kecil itu sangat tabu untuk didengarkan, bahkan tidak mungkin itu terjadi. Namun realita di zaman sekarang ini sudah beraneka ragam kedurhakaan, kemaksiatan, dosa yang dilakukan oleh manusia. Baru-baru ini kita dengar dalam surat kabar maupun di dalam media online elektronik ada sosok orang tua yang sampai melakukan pencabulan kepada anaknya. Bahkan ada juga berita yang dibalik anak mencabuli orang tuanya, anak membunuh ibunya, bapak membunuh anaknya, dan juga beraneka ragam kemaksiatan yang sudah mungkin di luar nalar akal sehat manusia. Hewan saja pun sebuas-buasnya tidak ada ceritanya sampai mereka untuk memanah anak sendiri. Namun kalau manusia sudah rusak imannya, manusia sudah dirusak akhlaknya, maka semua itu hancur. Bahkan bejatnya manusia akan melebihi bejatnya hewan dan binatang buas yang lainnya. Oleh karena itu, ilmu agama, ilmu akhlak, penanaman iman kepada putra dan putri kita sejak dini adalah merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Lebih-lebih di zaman online yang seperti sekarang ini, setan sudah tidak gaib lagi. Setan sudah nampak di hadapan kita, yang bahasa orang banyak dengan setan gepeng atau yang namanya HP. Banyak sekali orang tua yang diresahkan dengan HP. Bahkan ketika kita ngobrol dengan sesama orang tua, yang diresahkan adalah urusan masalah HP. Bahkan sampai guru ngaji pun di mana-mana ketika saya bertanya, ngobrol tentang perkembangan satu lembaga pendidikan agama, baik itu TPQ Madin, mereka semuanya mengeluhkan, merasakan dengan yang namanya hati. Memang hal itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita, karena memang sudah menjadi bagian dari kebutuhan. Namun perlu untuk dikontrol, perlu untuk diwaspadai, perlu untuk kita perhatikan. Artinya bahwa kita harus maulah untuk berkorban. Dengan mana Idul Adha pada pagi hari ini, waktu kita dikorbankan untuk anak kita, harta kita korbankan untuk anak kita, mengawasi mereka, kemudian memberikan pendidikan yang layak, walaupun itu mungkin dengan mengeluarkan biaya. Kita niati sebagai bentuk sedekah, maka akan berimbas baik pada kehidupan kita. Yang pada intinya, hadirin, pendidikan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jamaah sholat Idul Adha Allah. Yang terakhir, Nabi Ibrahim mampu dan sukses mendidik putra dan putrinya, keluarganya menjadi nabi dan rasul, karena Nabi Ibrahim sangat peduli di dalam masalah urusan kesejahteraan. Artinya bahwa Nabi Ibrahim ini nabi dan rasul, tapi memiliki sifat seperti kita pada umumnya manusia. Beliau juga bekerja, maka di dalam sejarahnya beliau tidak bosan-bosan, bahkan sampai rela untuk berjalan ratusan kilometer dari Mesir ke Palestina, dari Mesir ke Palestina dalam kondisi padang gersang tandus panas demi untuk menghidupi keluarganya. Beliau sadar bahwa nafkah yang diberikan untuk keluarganya itu adalah merupakan satu sedekah yang bernilai sangat luar biasa. Hal ini pun juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Jadi satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluarga kamu itu pahalanya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama dengan sedoyo, khususnya para bapak-bapak ini, kalau memberikan nafkah kepada keluarganya, niatilah nafkah itu untuk sedekah. Niatilah nafkah itu karena Allah,